Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Runggu 25. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang nasihat sholat yang ke-6 ya, teman-teman. Nah, sebelum itu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dan teman-teman yang menonton video ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan dalam hidupnya, dan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pahala ya bagi kita dalam rangka share dan support terus dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, masuklah kita ke pembahasannya. For your information sebelumnya, maka pada hari kiamat itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, matahari yang kita alami saat ini saja di dunia dengan jarak yang sangat jauh itu terasa panas ya cahayanya. Nah, apalagi nanti pada hari kiamat di yaumul mahsyar, Allah Subhanahu wa taala sangat mendekatkan matahari itu dengan kita. Nah, pada saat itu kita sangat mempunyai peluh yang sangat banyak ya teman-teman, dan kita merasa agar segera kita meninggalkan tempat itu karena panasnya dan dekatnya matahari kepada kita. Walaupun nanti ke neraka, kita beranggapan bahwa tempat itu yang sedang kita alami itu, yaitu padang mahsyar, sangat-sangat ingin kita tinggalkan pada saat itu ya teman-teman. Nah, akan tetapi teman-teman, bagi kita yang mengerjakan sholat dengan baik itu, baik secara sendiri walaupun berjamaah, nah sebaiknya kita lakukan dengan berjamaah ya teman-teman, akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya teman-teman. Nah, bunyi hadisnya itu seperti ini. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama itu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang hatinya terikat kepada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan berparas cantik. Namun, seorang laki-laki itu menolak dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Seorang laki-laki yang menyedekahkan sesuatu, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya lalu kedua matanya berlinang ya teman-teman. Nah, itulah 7 golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan pada hari kiamat ataupun yaumul mahsyar. Nah, teman-teman, ada beberapa poin yang sangat penting yang harus kita catat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tidak bisa kita bayangkan bahwa jika seorang yang meninggalkan sholat itu menjadi seorang imam yang adil ya teman-teman, bahwa sebab tidak bisa dikatakan adil tindakan meninggalkan sholat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kepadanya dan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dan memberikan rezeki kepadanya. Nah, adapun orang-orang yang meninggalkan sholat berarti telah meninggalkan keadilan. Mudah-mudahan sholat itulah yang akan mendidik dan menjadikannya bersikap adil manakala dia memutuskan suatu perkara ataupun memimpin umat manusia. Nah, jika dia adalah seorang pemimpin bagi umatnya, atau kelompok, atau jamaah, atau kelompok kecil sekalipun, atau keluarga, maka dia termasuk bagian dari golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut. Nah, disandangkan sifat adil kepada mereka. Nah, poin yang kedua teman-teman. Seorang pemuda yang tumbuh dalam menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa dibayangkan jika dia sampai meninggalkan sholat. Ibadah macam apa yang bisa lepas dari ibadah sholat, teman-teman? Nah, sesungguhnya menjaga sholat merupakan sifat pertama seorang ahli ibadah. Nah, poin yang ketiga. Seorang laki-laki yang hatinya terikat kepada masjid sudah pasti merupakan bagian dari orang-orang yang mengerjakan sholat, karena masjid merupakan tempat sholat. Nah,
Poin yang keempat, berkenaan dengan dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, keduanya bersatu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dapat kita catat bahwa dalam kehidupan manusia ini yang namanya persahabatan itu tidak akan memberikan buahnya ya teman-teman, ataupun tidak akan langgeng kecuali jika persaudaraan itu dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, hal ini tidak akan terjadi jika kedua orang tersebut bersatu dalam mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan sholat. Nah, poin yang kelima yang harus kita pahami pada video kali ini yaitu berkenaan dengan laki-laki yang diajak oleh bermaksiat oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang cantik, kemudian lalu dia menjawab sesungguhnya aku takut kepada Allah, maka jika dikatakan kepadamu bahwa dia merupakan salah satu dari dua orang, yang satunya menegakkan sholat dan yang satunya meninggalkan sholat, maka mana di antara kedua laki-laki itu yang ketunjuk? Maksudnya laki-laki yang akan tergoda oleh wanita itu. Sudah tentu laki-laki yang tidak menegakkan sholat, karena laki-laki yang menegakkan sholat teguh pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat itu akan mendidik jiwa dan menjaga seorang mukmin karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu, nah sholat adalah bentuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun zikir, karena lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lainnya, teman-teman. Nah, kesimpulan daripada video ini ya teman-teman, bahwa orang yang mengerjakan sholat termasuk ke dalam golongan 7 yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan pada hari kiamat, di yaumul mahsyar, pada hari akhir nanti. Tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita pada hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi saya tentunya, dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.